Salam saudaraku, selamat datang di program Melawan Arus. Ini program baru yang akan menyapa kita setiap hari Rabu. Program Melawan Arus adalah suatu program untuk membuat kita memeriksa diri kita, apakah kita sedang terbawa arus atau sedang melawan arus. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau membicarakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebagai sarana bagi kami untuk melihat diri kami sendiri, apakah kami sedang melawan arus atau terbawa arus dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari program melawan arus adalah Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat yang terdiri dari orang-orang Ibrani yang ada di perantauan, supaya mereka teliti memperhatikan kebenaran firman Tuhan, supaya jangan terbawa oleh arus. Arus apakah yang mengancam anggota-anggota jemaat pada masa itu? Saudaraku, pada zaman Rasul Paulus, gereja dimasuki oleh ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa orang-orang percaya harus juga melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat di sini saudara jangan diartikan ke-10 hukum, tetapi penekanan yang paling banyak adalah tentang harus mempersembahkan korban-korban di Yerusalem dan juga harus disunat. Itulah penekanan yang pada waktu itu sangat mengemuka. Dan Paulus berdiri untuk menentang arus itu. Paulus menjelaskan bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus diperoleh melalui pengorbanan darah Yesus dan tidak perlu lagi ada korban-korban yang lain. Demikian juga tidak perlu disunat, karena sunat yang paling penting adalah sunat hati, dengan melepaskan diri dari hal-hal keduniawian. Rasul Paulus begitu keras menekan dan melawan, sebab pada masa itu banyak orang Kristen terbawa arus. Mereka rela dan mau disunat supaya mereka tidak dianiaya. Orang-orang yang tidak mau disunat menjadi orang-orang yang dimusuhi, dibenci dan dilawan, saudara. Tanda daripada seorang yang melawan arus adalah berjuang. Tuhan Yesus pada masa dia ada di dunia ini, arus yang dihadapi Tuhan Yesus adalah arus kemunafikan. Sebab itu di dalam Matius pasal 6 berkali-kali Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa jangan mau terbawa arus kemunafikan. Orang munafik, mereka memberi persembahan dengan mencanangkannya. Demikian juga jika mereka berpuasa, air mukanya diubah supaya orang-orang mengetahui bahwa dia sedang beribadah. Demikian pula mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan dan di lorong-lorong. Itulah arus yang terjadi pada masa itu. Bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menduduki kursi-kursi Musa dan mengajarkan kebenaran,
namun mereka tidak melakukannya. Demikianlah arus yang terjadi pada masa itu. Dan suara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menentang kemunafikan. Sungguh berbeda dengan apa yang disuarakan oleh Paulus. Karena arus yang dihadapi Paulus adalah bagaimana desakan sangat kuat kepada orang-orang Kristen supaya mereka hidup berdasarkan hukum Taurat, sekalipun mereka sudah menjadi Kristen. Maka arus inilah yang dilawan oleh Paulus. Saudara, pada abad pertengahan kita tahu bahwa gereja mengatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh dengan membayar uang. Dan arus inilah yang dilawan oleh Martin Luther dan Calvin. Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu anugerah, semua karena kasih karunia. Dan mereka berjuang, sebab itulah arus yang dihadapi oleh para pembaharu pada abad pertengahan. Namun saudara, yang sungguh lucu adalah pembicaraan dan firman Tuhan dari abad pertengahan itu sampai hari ini itu terus dibicarakan. Padahal arus tentang membayar dosa dengan uang itu sudah lama punah, sudah tidak ada lagi, saudara. Ya, tetapi kita seperti hidup di abad pertengahan dan masih membicarakan tentang kasih karunia demi kasih karunia. Akhirnya, saudara, arus yang sekarang kita hadapi tidak menjadi pusat perhatian kita, saudara. Bukan menjadi titik sentral. Dikatakan tadi, saudara, di dalam Ibrani pasal 2, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Satu-satunya cara untuk tidak di bawah arus dunia ini adalah kita harus lebih teliti. Teliti mendengar, memperhatikan. Saudaraku, kita hidup di era terakhir di mana iblis semakin hari semakin melipat gandakan kekuatannya. Dan di sepanjang zaman seperti itu. Iblis selalu memunculkan arus untuk menghancurkan kekristenan. Arus untuk menghancurkan hal yang benar. Saudara, jika kita tidak teliti, tidak cermat, tidak memperhatikan, maka kita tidak tahu arus apa yang mengancam. Kalau orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi diancam oleh arus supaya mereka harus hidup berdasarkan Taurat, dan juga bangsa-bangsa kafir yang sudah percaya kepada Yesus didorong untuk melakukan hukum Taurat, saudara. Karena demikianlah arus yang terjadi pada masa itu. Itulah cara yang dipakai iblis untuk menenggelamkan orang-orang Kristen. Saudara, seperti saya katakan, melawan arus ini membutuhkan perjuangan, saudara. Kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus dimusuhi, dibenci, dilawan karena melawan arus. Sekiranya Tuhan Yesus mau berkumpul bersama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan menjadi seperti mereka, tentu Tuhan Yesus tidak akan dimusuhi. Demikian juga Martin Luther, Calvin, sekiranya mereka mau bekerja sama dengan pihak gereja dan ikut-ikutan menyuarakan bahwa bayarlah uang supaya kamu memperoleh keselamatan, maka tentulah mereka tidak akan dimusuhi oleh gereja pada masa itu. Jadi dari sini, saudara, begitu gampang kita menilai apakah saya, apakah Bapak Ibu semua sekarang sedang melawan arus atau terbawa arus.
Kalau saya pernah melihat saudara bagaimana arus yang kuat, dan kalau kita ada ban di atas ya, dan terbawa arus itu saudara tidak perlu berjuang ya. Tidak perlu berjuang, santai saja ya. Tapi kalau melawan arus saudara, kita harus berjuang ya. Kita harus melawan. Nah, arus apa yang mengancam kita? Tentu setiap daerah, setiap situasi beda-beda arusnya saudara. Ya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 3, saudaraku, bagaimana gereja di Laodikia itu terbawa arus suam-suam kuku saudara ya. Bagaimana orang-orang Kristen masih tetap ke gereja, tetapi sudah jauh dari murni ya. Sudut pandang mereka terhadap diri mereka sudah tidak bisa mereka lihat, sebab Tuhan mengatakan mereka telah miskin, buta, dan telanjang saudara. Tidak lagi bisa melihat diri sendiri ya. Tidak lagi bisa melihat kebenaran saudara. Inilah tantangan bagi kita, tantangan bagi saya, dan tantangan juga bagi saudara-saudaraku. Bagaimana kita boleh melihat arus dunia ini yang sedang mau menenggelamkan dan menghancurkan iman kita. Saudara, banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang kompromi. Kompromi artinya saudara menerima kenyataan yang buruk dan diam saja saudara, tidak mengatakan apa-apa. Mungkin di tempat pekerjaan saudara ada arus pemalsuan, arus barang-barang ilegal, dan diam saja. Karena apa? Karena tidak mau ada risiko saudara. Mengatakan kebenaran seringkali menjadi ancaman saudara. Sebagai seorang gembala jemaat, saya telah begitu banyak mengalami kesulitan saudara, karena saya mengatakan yang benar dan orang-orang tidak suka dengan yang benar. Karena itu banyak gereja justru membahas hal-hal yang gak penting. Membahas tentang nama-nama Tuhan, apakah Elohim, apakah Yahweh, apakah Tuhan, apakah Allah. Dan ini semua menjadi bahan pembahasan. Di video-video YouTube begitu banyak perdebatan-perdebatan saudara. Dan itu semua menjadi bahan pembahasan. Namun kehidupan yang berkenan kepada Allah, hati yang mengintrospeksi diri, itu menjadi sesuatu yang enggak dianggap penting saudara. Karena apa? Karena pada masa ini kita sudah semakin jauh dari kebenaran. Saya menyadari saudara bahwa arus ini sedang mengancam kehidupan saya sendiri saudara. Mengancam pelayanan yang saya layani. Kadang-kadang saudara ketika ada tekanan, rasanya ingin terbawa arus, ingin menyerah. Ya, saudara. Namun, kalau saya memperhatikan rasul-rasul, mereka tegas, mereka berjuang, saudara. Ya. Mari kita saudara-saudaraku teliti memperhatikan kehidupan kita. Kita periksa diri kita, apakah arus dunia ini sedang menghancurkan kita, ataukah kita sedang berdiri dalam kebenaran. Saudara, inilah yang diinginkan iblis, supaya kita ikut arus dunia. Tidak usah terlalu serius mengikut Tuhan. Pada masa ini, saudara, kekristenan sudah menjadi seremonial saja, saudara. Dalam perenungan saya, terlalu banyak kepalsuan, saudara. Bahkan saya pun kadang-kadang terikut-ikut untuk palsu, saudara. Ya. Karena kalau mengatakan yang benar, jadi banyak musuh. Akhirnya diam, saudara. Kalau saya lihat Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berjuang. Ya,
bagaimana menyuarakan kebenaran di tengah kekacauan, di tengah keburukan. Saudaraku, biarlah kita hari ini merenungkannya, dan saya merindukan setiap hari Rabu kita boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita mampu melawan arus dunia ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menjadi orang-orang yang terbawa arus, terbawa emosi, terbawa situasi, bukan melawan godaan-godaan yang ada dalam diri kami, yang mau menghanyutkan kami, yang mau mencelakakan kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang melawan arus dan bukan di bawah arus dunia ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu-lah hati kami percaya. Hamba-Mu mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa saudaraku hari Jumat dalam program Masalah Itu Baik. Tuhan Yesus memberkati.